Perjanjian Roem-Royen merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan. Perjanjian ini menjadi solusi atas konflik antara Indonesia dan Belanda yang memanas pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya Belanda untuk kembali menguasai wilayah Nusantara. Upaya diplomasi melalui Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948 gagal menghentikan ambisi Belanda. Puncaknya, Belanda melancarkan agresi militer II pada 19 Desember 1948, menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Serangan ini mengakibatkan penangkapan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pejabat lainnya yang kemudian diasingkan. Namun, semangat perlawanan tidak padam. Pemerintahan darurat Republik Indonesia dibentuk di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara. Selain itu, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih memiliki kekuatan signifikan. Tekanan internasional terhadap Belanda pun meningkat, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat. Situasi ini mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Perundingan dimulai pada 14 April 1949 di Hotel Das Indah, Jakarta dengan mediasi dari United Nations Commission for Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda diketuai oleh Dr. J.H. van Rooyen. Perundingan ini berlangsung intensif hingga mencapai kesepakatan pada 7 Mei 1949. Isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk 1. Menghentikan perang gerilya. 2. Bekerjasama dalam memulihkan perdamaian dan menjaga ketertiban. 3. Berpartisipasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan secara penuh kepada Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, Belanda setuju untuk 1. Menghentikan operasi militer dan membebaskan tahanan politik. 2. Mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. 4. Menyelenggarakan konferensi meja bundar secepatnya. Setelah kesepakatan tercapai, langkah-langkah konkret segera diambil. Pada 24 Juni 1949, pemerintah Republik Indonesia resmi kembali ke Yogyakarta. Pasukan Belanda mulai ditarik mundur dari wilayah tersebut.
mengakhiri pendudukan mereka sejak agresi militer II. Kembalinya pemerintahan pusat ke Yogyakarta menandai pemulihan otoritas Republik Indonesia di wilayah inti. Selain itu, perjanjian ini membuka jalan bagi konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag pada akhir tahun 1949. Hasil dari konferensi tersebut adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 yang menjadi momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen tidak hanya menghentikan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Melalui diplomasi yang cerdas dan dukungan internasional, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh.